Bisakah Anda mempertahankan hubungan Anda? Menikah berarti Anda akan terus bersama dengan pasangan Anda dan itu akan berlangsung lama sekali. Bisakah Anda membayangkan menua bersama dan menghabiskan masa pensiun dengannya? Aduh, luar biasa sekali. Halo guys, selamat datang lagi di channel Yerni Theophilia. Jadi di video kali ini aku dan suami aku kita tuh iseng untuk bikin konten dimana kita tuh bakal menjawab 10 pertanyaan penting yang harus dijawab sebelum menikah. Jadi kita kan udah nikah nih, jadi kita mencoba untuk menjawab 10 pertanyaan ini gitu ya, dengan sudut pandang kita berdua. Yes. Jadi buat kalian yang belum menikah atau yang mau menikah, silahkan nonton sampai habis, oke? Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment and share. Oke, kita langsung aja dengan 10 pertanyaan penting yang harus dijawab sebelum menikah. Pertanyaan pertama, bisakah Anda mendukung cita-cita, keinginan, dan mimpi pasangan Anda? Gimana Pak? Nah ini bagus nih kalau untuk suami, calon suami. Iya sih, kalau komitmen dari awalnya kita berdua menikah sih, sebelum menikah kita pernah bilang, iya betul, jangan sampai setelah menikah yang dulunya seorang sibuk-sibuk kesana, orang yang sibuk menjadi pengurus organisasi ini, pengurus organisasi itu, aktivis lah ya, aktivis, terus setelah menikah langsung itu karirnya mati, itu gak bikin apa-apa, nggak cuma di rumah, ngurus suami, ngurus anak-anak, itu jangan. Iya, benar. Itu sudah komitmen dari awal gitu. Itu bagusnya memang dibicarakan sebelum menikah, karena kalau kita lihat sih kebanyakan rumah tangga juga bisa cekcok gara-gara ya nggak membicarakan itu. Iya, tidak membicarakan itu dan tidak satu pandangan terhadap soal karir, soal mimpi, soal cita-cita gitu. Itu tadi kan dari sudut pandang seorang laki-laki ya, suami gitu. Nah kalau misalnya sebagai perempuan, kita juga kadang waktu pacaran tuh belum terlalu menyesuaikan diri dengan dia punya aktivitas dan rutinitas, dia punya karirnya, dia punya pekerjaan, mimpinya dia pengen kayak gini. Apakah kita bisa menerima dan kita bisa mendukung? Malah saya yang ke belakang ini lebih harus menyesuaikan ke bininya. Iya, jadi bukan cuma laki-laki yang harus mendukung perempuan, tetapi juga sebaliknya. Itu juga penting sayangnya. Karena itu laki-laki kan harus bekerja tiap hari gitu. Jadi ya sama-sama. Ya sama-sama gitu. Harus mendukung cita-cita pasangan masing-masing. Ya, terus yang paling penting juga adalah jangan membatasi mimpi pasangan, guys. Jangan membatasi mimpi pasangan. Jadi kalaupun suami kita punya mimpi yang harus dia capai, ataupun istrinya pengen punya mimpi yang tinggi yang dari dulu tuh pengen dicapai, itu harus dorong, harus dukung gitu ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Bisakah Anda mempertahankan hubungan Anda? Menikah berarti Anda akan terus bersama dengan pasangan Anda dan itu akan berlangsung lama sekali. Bisakah Anda membayangkan menua bersama dan menghabiskan masa pensiun dengannya? Aduh, luar biasa sekali pertanyaan ini. Iyalah, itu kan sudah dipikirkan jauh sebelum memutuskan untuk melamar pasangan kita gitu kan. Karena kalau sudah melamar, sudah menyatakan untuk mau menikah dengan dia, berarti ya udah, kita udah harus tahu bahwa ini kita akan hidup setiap hari bangun tidur lihat dia punya muka. Iya, betul. Mau mandi keluar kamar mandi lihat dia punya muka. Tiap saat seumur hidup. Makanya itu butuh komitmen. Namanya juga pasangan kan, ada bosannya, ada masalahnya. Tetapi di mana dibutuhkan laki-laki yang berkomitmen, gitu sih. Ya, komitmen ya. Jadi kalau dari dia komitmen itu yang bisa atau mempertahankan hubungan dan mempertahankan hubungan dengan cara menurunkan ego. Banyak sekali sifat-sifat yang waktu pacaran yang ketika menikah akhirnya bisa berubah gitu. Jadi kayak misalnya cewek itu kan cenderungnya kalau pacaran tuh kalau ada masalah, ada apa tuh diam 1000 bahasa. Tapi ketika sudah menikah itu berubah, guys. Harus dirubah memang untuk kebaikan hubungan bersama. Oke, lanjut. Apakah Anda berdua suka menonton TV dengan volume yang sama? Kayaknya deh, kalau volume sama. Nggak pernah nih. Dan entah apa tujuan pertanyaan ini entah apa.
belakangan ini kita sangat suka nonton film India guys. Iya. Yang nggak penting itu. Ya kalau soal volume sama. Nomor 4. Apakah salah satu dari Anda tidak mau melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci piring? Nah ini nih. Kalau perempuan kan pasti udah wajib ya, itu udah pasti iya dia melakukan tugas-tugas rumah tangga. Kalau laki-laki gimana Pak? Kalau di rumah sih Senin Kamis ya. Senin Kamis itu kadang kadang nyuci, kadang enggak. Kadang bantu, kadang enggak, kadang duduk sambil ngeliatin, sambil kasih semangat. Semangat Beb, semangat, yang penting ditemani. Iya. Tapi kalau cuci pakaian biasanya berdua. Biasanya berdua karena berat. Ini juga penting guys. Jadi suami itu nggak boleh yang cuma nonton terus biarkan istri melakukan segala pekerjaan rumah tangga sendiri, tapi which is dia cuma menemani saja di dapur, itu sudah sangat membantu, sangat mensupport istri. Itu penting untuk para cowok-cowok. Sambil masak, ayo Beb, ayo. Biasa kadang-kadang sampai dia tuh main gitar di dapur. Ya, main gitar. Sambil menghibur dan mensupport. Good job. Lanjut, pertanyaan kelima. Jika pasangan Anda memiliki uang banyak, Anda akan menyarankan dihabiskan untuk apa? Mobil, liburan, atau barang kesukaannya meskipun tidak terpakai? Kita udah bahas ini nih. Kita lebih baik berinvestasi. Ya. Karena rumah atau ke usaha. Soalnya mobil, barang-barang branded, tas dan segala macamnya itu nilainya nanti turun pada satu ketika gitu. Tapi kalau tanah, rumah, di usaha pasti naik. Ya kita menyarankan untuk lebih bagus investasi di rumah, tanah, atau barang-barang yang dia punya nilainya bisa naik di waktu-waktu mendatang. Atau saham. Cuma saham kita belum coba. Kita belum sampai di saham. By the way ini jajannya enak lah. Iya. Pertanyaan nomor 6. Maukah dia berbagi barang apapun dengan Anda? Coba Cang. Berbagi. Sangat berbagi. Tapi jujur ya, rasa kurang berbagi itu pada saat makanan. Jadi kalau misalnya berbagi barang apapun, kalau barang berbagi. Ya, berbagi. Kalau barang tuh selalu berbagi apapun. Tempat tidur aja berbagi. Iya, tempat tidur aja berbagi. Dia punya 20%, saya punya 80%. Yes. Di atas tempat tidur saya yang lebih berkuasa. Di sebelahnya itu masih ada lahan 1 hektar. Lanjut, nomor 7. Berapa banyak teman yang dapat Anda pikirkan dalam 30 detik? Lalu dengan siapa Anda ingin berhubungan intim? Maksudnya? Lewat pertanyaannya. Nomor 8. Apakah Anda memiliki salah satu hobi yang sama? Banyak, kita hobinya sama banyak. Apa? Tidur ya. Nonton film India. Ya itu baru belakangan ini guys. Hobi makan. Itu hobi makan. Sama hobi makan. Dan bajajan. Bakunya, baraci. Wow. Kalau hobi yang tidak sama? Kalau Ona tuh dulu Ona kan suka tampil di kamera. Dia awalnya tapi akhirnya jadi menginfluence. Jadi terinfluence. Ya, terinfluence. Kita juga sama-sama tidak suka kebisingan. Ya. Di tempat yang terlalu ramai juga kita tidak suka. Itu sama-sama, itu yang bagus. Jadi lebih banyak dalam kamar sih. Nah, jadi misalnya kalau ada konser gitu, kita lebih memutuskan untuk tinggal di rumah saja daripada harus pergi ikut konser. Syukurnya sama hobinya, toh? Konser yang kita nonton cuma 2 ya? Bukan. Judika. Waktu Judika datang di Ambon. 1. Terus sama itu Oscar Harris. Ya. Hobi tertentu yang sama, yang sebenarnya itu dia penting dalam hubungan, karena ribet kalau misalnya suami suka keramaian, dia pergi di tempat-tempat yang ramai, suka pergi ke konser, sedangkan istrinya tidak suka. Ya, betul. Jadi kita bersyukur punya hobi yang sama. Nomor 9. Jika Anda memiliki haluan politik yang berbeda, maukah Anda membelok dan berada di pihak yang sama dengannya? Jadi guys, jujur aja, politik istri saya ini di luar sama sekali. Ya, saya tidak suka sekali dengan politik. Tidak tertarik dan tidak tahu dan tidak mau tahu. Kebanyakan doktrin dari saya yang diisi dalam kepalanya ini doktrin politik. Jadi dia yang suka nonton video-video politik, dia yang suka
cari tahu tentang politik dan sebagainya. Jadi dia connect sama bapak mertua, sama bapak saya. Kalau saya tidak suka sekali dengan politik-politik. Jadi otomatis kalau apa yang menjadi haluan politik saya, si istri ini tetap ikut. Ya. Jadi kayak misalnya kita mau pilkada gitu ya, kita sudah berunding dari rumah, sayang kita pilih calon yang mana sayang, gitu. Nah, terakhir ya. Terakhir, bagaimana responnya jika Anda bersin atau kentut dengan sangat keras di depannya? Itu tanda cinta guys, tanda cinta. Tergantung guys. Kalau kentut dan baunya itu sangat menyengat, responnya itu pasti saya keluar. Keluar di luar dulu guys. Jadi untuk ibu yang satu ini, aduh, dia kentutnya itu luar biasa santun. Kalau dia bersin itu sangat tidak santun guys. karena apa? Rongga dada yang sangat besar ini. Dia punya prinsip bahwa semakin besar itu bersin itu dia bunyinya semakin sedap. Jadi itu adalah 10 pertanyaan yang juga nanti teman-teman juga wajib tanyakan untuk calon pasangan suami istri Anda gitu. Nah sekarang sebagai penutup kita mau berbagi tips apa yang harus dipersiapkan sebelum memasuki jenjang pernikahan, seperti pengalaman yang kita telah lalui. Pertama dari saya. Yang pertama itu memang komitmen, harus si laki-lakinya dia sudah pasti belum. Oke nih, fix dia ini sudah ini yang harus sampai tua sampai mati sudah dengan saya gitu. Terus dua, harus tahu lebih jauh si dianya kayak gimana, si dianya kayak gimana, keluarganya kayak gimana. Terus ketiga, cerita semua. Teman-teman punya semua kehidupan dari kecil sampai besar, dari tua sampai muda. Dari muda sampai tua. Harus diceritakan, terbuka, teman-teman. Jadi jujur dari awal. Ya. Kalau dari diriku, dari sisi perempuan, tipsnya adalah yang pertama, penting untuk, ya memang tadi sudah dibilangnya, tahu dia punya latar belakang dan semuanya, keluarganya semua. Terus yang kedua adalah kita harus mendiskusikan mengenai apa karir yang ingin kita capai, yang pengen kita jadi apa, mimpi yang pengen kita raih kayak gimana. Jadi misalnya kayak ketika kita menikah pasti ada hal-hal yang pengen kita raih tapi belum kesampaian. Nah itu harus dibicarakan ke suaminya, karena ribet nanti kalau udah nikah tapi baru dibilang nanti dia tidak setuju dan bagaimana. Karena penting bagi seorang perempuan itu untuk memiliki pasangan yang sangat mensupport dia apapun yang dia lakukan, apalagi untuk mencapai dia punya mimpi-mimpi, itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi itu juga sangat penting untuk didiskusikan sebelum menikah, apalagi sudah mulai pacaran dalam jenjang yang lebih serius. Terus yang kedua adalah harus bisa mulai membangun kerjasama antara suami dan istri, karena nantinya ketika menikah itu kita akan diperhadapkan dengan keluarga yang lebih banyak, orang tua, adik kakak, sepupu-sepupu. Nah kalau misalnya si suami dan istri ini tidak ada kekompakan maka itu ribet, benar kan sayangnya? Di satu bilang ini, di sini sudah bilang yang lain. Bisa terpengaruh dengan keluarga. Which is itu dengan orang tua sekalipun kita juga harus tetap ini ya, karena ya memang ada, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada rumah tangga yang terganggu juga karena kayak gitu-gitulah. Hal-hal yang sebenarnya tidak diduga tapi dia faktor internalnya lebih besar gitu. Jadi kayak kita berdua biasanya sebelum keluar kepada yang lain bahas apapun itu selalu diskusi dulu, satukan pendapat dulu baru bisa ini. Jadi kekompakan suami istri itu penting. Jadi usahakan mengurus pernikahannya itu berdua. Jadi betul. Jadi pas waktu ini tips juga berikut adalah acara pernikahannya itu harus benar-benar dikelola baiknya oleh suami istri. Karena di situ juga kita terlatih untuk mengatur keuangan, mengatur emosional, kemudian memanage keluarga. Mempersatukan satu keluarga dengan satu keluarga ini jadi satu. Itu susah. Hanya mau share tips dan trik. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya kalau menurut kita berdua itu adalah tips-tips buat teman-teman yang mau memasuki jenjang
pernikahan. Oke, jadi kayak gitu tips-tips dari kita berdua. Semoga teman-teman yang saat ini sementara menggumuli juga itu penting-penting. Yang paling penting dari semuanya itu adalah pergumulan. Doakan pasangan Anda, sebutkan namanya buat Tuhan, karena itu tuh sangat penting sekali guys. Jadi buat teman-teman yang sementara menuju ke jenjang pernikahan, jangan lupa untuk tanyakan 10 pertanyaan tadi dan jawab juga dengan pasangan Anda, oke? Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan, teman-teman juga bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti kita berdua usahakan jawab, atau kalau banyak kita bisa buka sesi keduanya dari video ini. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton video kita dari awal sampai habis. Semoga kita punya sharing di hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga semua mimpi teman-teman, harapan teman-teman untuk bisa naik kelas dari hanya pacaran yang sudah lama, pacaran sebentar, lalu mau naik kelas ke hubungan yang lebih serius. Suami istri, semangat. Jadi segitu aja video kita, dan kita berjumpa lagi di video kita berikutnya. Bye bye.